Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama kelompok di bawah ini. Yang pertama Dani Suwanto, yang kedua Agus Subiantoro, yang ketiga Ahmad Farid Lutfi, yang keempat Febi Nafiatus, yang kelima Rahmawati akan menjelaskan studi kasus pada e-commerce Tokopedia. Kasus pada e-commerce Tokopedia. Pengertian dari e-commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Manfaat e-commerce. Beberapa manfaat e-commerce dapat kita lihat seperti berikut. Yang pertama, mempermudah komunikasi antara konsumen dan produsen. Yang kedua, memperluas jangkauan calon konsumen dengan target pasar yang tidak terbatas. Yang ketiga, mempermudah pemasaran dan promosi barang ataupun jasa. Yang keempat, proses e-commerce lebih mudah untuk dilakukan baik untuk menjual barang ataupun membeli. Yang kelima, pembayaran atau payment yang mudah yang dapat dilakukan secara online. Yang keenam, penyebaran informasi yang begitu mudah untuk dilakukan. Perkembangan Tokopedia. Tokopedia.com adalah salah satu jaringan toko daring terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari customer ke customer, di mana siapapun bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. Sistem pembayaran transaksi di Tokopedia itu didasarkan pada sistem escrow yang dijalankan dan dijaga oleh PT Tokopedia. Dalam hal ini, Tokopedia akan menjadi pihak ketiga yang menengahi transaksi antar penjual dan pembeli. Ketika calon pembeli ingin membeli sebuah barang dari penjual di Tokopedia, maka pembeli harus melakukan transfer pembayaran ke Tokopedia lebih dahulu. Jika transfer berhasil, kemudian Tokopedia akan memberitahu penjual bahwa pembayaran sudah diterima oleh Tokopedia dan penjual bisa melakukan pengiriman barang yang sudah dibeli pembeli. Ketika barang tiba di pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada Tokopedia dan Tokopedia akan mentransfer uang pembeli ke penjual. PT Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009, sedangkan Tokopedia.com dibuka untuk publik beta pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia menerima pendanaan awal sebesar 2,5 miliar dari PT Indonesia Duitama, dan setelah kesuksesan awal, Tokopedia menerima dana investasi lebih lanjut dari ES Venture, perusahaan yang berbasis di Singapura yang berfokus terhadap investasi kepada bisnis internet yang sedang berkembang. Cara belanja di Tokopedia. 1. Cari barang dengan cara ketik nama barang yang Anda cari pada kolom pencarian atau klik pilihan kategori yang tersedia pada halaman Tokopedia. Masukkan ke keranjang belanja. Setelah membuka salah satu produk, Anda akan masuk ke halaman produk. Pada halaman ini terdapat informasi lengkap mengenai produk dan toko yang Anda pilih. Antara lain yaitu informasi produk, ulasan, diskusi produk, informasi penjual, keterangan harga pas dan harga grosir. Jika sudah yakin dengan produk yang dipilih, klik tombol beli. Masukkan alamat dan jasa kirim. Langkah berikutnya, silakan mengisi semua formulir yang diperlukan dengan benar dan lengkap. Langkah selanjutnya, klik tombol beli produk ini. Catatan, jasa pengiriman dapat berbeda antara satu penjual dengan penjual lain di Tokopedia. 4. Yaitu bayar. Untuk memulai proses pembayaran berikut ini langkah-langkahnya. Klik tombol gambar keranjang pada header menu, lalu klik produk yang telah dipilih. Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan
terdapat beberapa pilihan di Tokopedia, seperti 1. Mandiri ClickPay, 2. Mandiri eCash, 3. BCA ClickPay, 4. Transfer antar bank, 5. Saldo Tokopedia. 5. Terima barang. Setelah terima barang harus konfirmasi jika barang sudah kita terima. Kamu juga disarankan membuat interview untuk produk yang habis kamu beli. Cara menjual produk di Tokopedia. Hal pertama yang dilakukan sebelum membuka toko situs ini, tentu kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Untuk Anda yang memiliki akun Facebook, bisa menggunakan akun Facebook untuk masuk langsung tanpa harus mendaftar isi email. Lalu masuk ke situs www.tokopedia.com, Tokopedia Play Store smartphone. Setelah itu, pilih pada bagian masuk menggunakan Facebook. Setelah memilih masuk menggunakan Facebook, Anda harus memberi pengaturan approve dari Facebook. Setelah masuk, silakan buat nama toko Anda atau bisa menggunakan nama Anda pribadi. Semua terserah pribadi masing-masing. Setelah toko telah dibuat, sekarang saatnya untuk jualan. Pastikan situs Anda sudah jadi. Setelah itu, masuk ke produk baru atau masuk ke URL http tokopedia.com. Fitur-fitur yang tersedia di Tokopedia. 1. Gold Merchant atau disebut menarik perhatian calon pembeli. 2. Free Return. Fitur ini memungkinkan pembeli untuk meretur produk secara gratis jika tidak sesuai atau tidak cocok dengan catatan produk masih dalam kondisi layak dijual. 3. Stock Management. Fitur ini akan memudahkanmu melihat sisa produk yang ada di toko. 4. Mitra Toppers. Mitra Toppers adalah program kerjasama Tokopedia dengan mitra penyedia pinjaman yang memudahkan kamu untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. 5. Pre-order. Dengan menggunakan fitur pre-order, kamu bisa mendapatkan waktu tambahan untuk memproses pesanan sampai 30 hari. Fitur ini juga bisa kamu manfaatkan jika menerima pesanan dalam jumlah banyak. Jika stok pesanan tidak mencukupi, produk tidak perlu digudangkan, kamu hanya cukup mengubahnya menjadi produk pre-order. 6. Instapad. Fitur yang bisa mengupload produk langsung ke Instagram. Tidak cuma 1 atau 2 produk saja, bahkan bisa mengupload hingga 20 produk sekaligus. 7. User Management. Kamu bisa menambah beberapa orang, maksimal 10 orang, untuk membantu mengelola tokomu di Tokopedia. Tambahkan admin ini dibagi menjadi 3, antara lain admin toko, admin transaksi, dan admin pesan. Kelebihan dan kekurangan Tokopedia. Kelebihan Tokopedia, penampilannya yang ringan dan segar. Selain itu, situs ini juga bersifat gratis dan tidak berbayar. Loading set perhitung ringan, khususnya pada halaman-halaman toko dan produk. Bagian daftar produk sangat jelas, kategori yang bervariasi, serta adanya fitur harga grosir. Adanya fitur pre-order untuk produk yang harus diimpor. Adanya fitur estimasi total yang harus dibayar buyar, seperti total harga produk, kelebihan berlaku, dan estimasi ongkos kirim hingga jasa ekspedisi yang tersedia. Transfer dana yang relatif cepat dengan rata-rata 2 hingga 3 jam dan maksimum mencapai waktu 4 jam untuk transfer ke bank besar. Waktu proses pesanan memiliki waktu yang lebih luasa, yakni berkisar 5 hingga 7 hari semenjak invoice masuk. Keamanan cukup baik karena adanya penggunaan kode OTP. Memiliki blog yang berisi beragam tips dan juga informasi yang manfaat untuk penjualan dan optimal toko online milik kita. Kekurangan Tokopedia. Website dan aplikasi Tokopedia kerap mengalami error, terlebih sering maintenance, sehingga kerap membuat pengunjung merasa kesal. Yang ketiga, error pasca maintenance. Efek bisa sampai 1 hingga 2 hari dengan keluhan yang bermacam-macam.
tidak adanya fitur blacklist untuk buyer atau pembeli. Sering terjadi perang harga, membandrol produk dengan harga dengan kisaran yang sangat murah. Peluang barang lebih banyak, lalu pada member glue make hand masih tidak optimal. Fitur pengelolaan stok barang masih dirasa kurang optimal, tidak memiliki fitur diskon yang terbatas waktu. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami untuk seberapa efektif guna meningkatkan nilai konsumsi masyarakat adalah sangat efektif karena faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat salah satunya adalah gaya hidup masyarakat yang hedonis. Dampak negatifnya adalah menjadi boros, menghambur-hamburkan uang, dan mempertajam kesenjangan. Cara mengatasinya dengan belajar gaya hidup hemat dan sederhana dan membeli barang yang dibutuhkan saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.